Sebuah helikopter kepresidenan jatuh dari langit. Laporan awal sih bilangnya ini murni kecelakaan. Tapi ya, kalau udah menyangkut politik tingkat tinggi, kata kecelakaan itu seringkali cuma bab pertama dari cerita yang jauh lebih rumit. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi itu beneran jatuh karena cuaca buruk dan nasib sial? Atau jangan-jangan ada yang sengaja membuatnya jatuh? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng semua kemungkinannya. Oke, kita mulai dulu dari fakta yang udah pasti dan nggak bisa diganggu-gugat. Tanggal 19 Mei, Presiden Raisi dan rombongannya dalam perjalanan pulang. Helikopter mereka jatuh di daerah pegunungan yang terpencil, dan semua penumpang tewas seketika. Titik. Nah, dari sinilah semua teori dan spekulasi mulai liar bermunculan. Oke, kita mulai dari penjelasan yang paling logis dan jujur aja paling banyak dipercaya orang. Narasi resminya bilang ini murni kecelakaan. Dan ada beberapa alasan kuat kenapa teori ini tuh masuk akal banget. Coba deh lihat kombinasi ini. Ini tuh benar-benar resep sempurna buat bencana. Cuaca buruk dan berkabut tebal, ada. Helikopter yang usianya udah tua banget. Ini helikopter Bell 212 dari zaman Bahela. Susah dapat suku cadang asli karena kena sanksi Amerika? Jelas. Kita semua ingat kan tragedi Kobe Bryant? Helikopter canggih aja bisa celaka karena kabut. Apalagi helikopter yang spare partnya mungkin udah hasil kanibalan. Jadi skenario kecelakaan ini sangat-sangat mungkin terjadi. Yap, teori kecelakaan emang kuat. Tapi kalau kita berhenti di sini, pembahasan kita selesai dong. Nggak seru. Di dunia perebutan kekuasaan yang kejam, kita harus selalu bertanya, gimana kalau? Jadi, ayo kita buka pintu ke kemungkinan lain yang lebih gelap dan lebih penuh intrik. Nah, kalau ini sabotase, jari telunjuk pasti langsung mengarah ke musuh bebuyutan Iran. Daftarnya juga nggak panjang-panjang amat, Amerika Serikat dan Israel. Dua negara ini kan punya sejarah panjang saling senggol sama Iran. Tapi disinilah teori ini mulai goyah. Dulu, waktu Amerika membunuh Jenderal Soleimani, alasannya jelas banget. Dia dianggap otak dibalik semua operasi militer Iran di luar negeri. Begitu juga pas ilmuwan nuklir Iran dibunuh. Tujuannya jelas, buat memperlambat program nuklir mereka. Tapi Raisi, apa untungnya? Membunuh dia tuh risikonya gede banget, bisa memicu perang besar. Sebuah risiko gila untuk hasil yang gak seberapa. Jadi intinya gini, pertama buat melakukan operasi canggih di pedalaman Iran itu susahnya minta ampun, bahkan buat agen rahasia sekelas Ethan Hunt sekalipun. Kedua, dan ini yang paling penting, motifnya lemah banget. Ngapain ambil resiko perang dunia ketiga cuma buat nyingkirin seorang presiden yang perannya sebenarnya bisa digantiin kapan aja. Kayaknya teori ini kurang meyakinkan deh. Oke, kalau bukan kecelakaan, dan kemungkinan besar bukan juga musuh dari luar, maka kita harus melihat ke satu tempat yang seringkali jadi sumber masalah terbesar, lingkaran dalam kekuasaan itu sendiri. Siap-siap, karena ini bagian plot twist-nya. Dalam setiap cerita detektif, pertanyaan kuncinya selalu sama, cui bono, alias siapa yang paling dapat untung. Nah, untuk menjawabnya, kita harus masuk ke drama politik internal Iran, yang kerumitannya itu udah level sinetron ribuan episode. Gini, kekuasaan tertinggi di Iran itu dipegang sama pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang usianya udah 85 tahun. Raisi ini digadang-gadang jadi calon terkuat buat gantiin dia. Tapi ada calon lain, Mojtaba, anaknya si Ayatollah sendiri. Masalahnya, rakyat Iran itu anti banget sama yang namanya dinasti atau kerajaan. Nah, dengan tewasnya Raisi, jalan buat si putra mahkota ini jadi mulus kayak jalan tol yang baru diresmikan. Terus siapa yang bisa bikin si anak ini naik tahta? Kenalan dulu sama IRGC atau Garda Revolusi Iran. Anggap aja mereka ini premannya revolusi. Pasukan super kuat, super kaya, dan loyalitasnya cuma buat pemimpin tertinggi. Mereka ini bukan sekedar tentara biasa. Mereka adalah penjaga sistem kekuasaan yang sesungguhnya. Dan ternyata, jadi penjaga sistem itu bisnis yang sangat menguntungkan. IRGC ini diperkirakan mengontrol sebagian besar ekonomi Iran. Mereka punya perusahaan di segala bidang. Jadi kekuatan mereka itu bukan cuma di ujung senapan, tapi juga di tumpukan uang. Mereka ini tentara sekaligus konglomerat. Sekarang coba kita sambungin titik-titiknya. Kalau Raisi jadi pemimpin tertinggi, dia orang yang cukup kuat untuk mengurangi kekuasaan IRGC biar nggak ada dua matahari. Ini jelas ancaman. Tapi Mojtaba yang nggak populer, dia bakal butuh banget dukungan IRGC buat berkuasa. Jadi skenarionya simpel. Langkah 1, singkirkan saingan. Langkah 2, pasang boneka. Langkah 3, amankan kekuasaan dan bisnis untuk selamanya. Cerdas, licik, dan sangat mungkin terjadi. Dan jangan lupa, IRGC ini isinya orang-orang garis keras.
Mereka ngelihat politisi kayak Raisi yang kadang masih coba main aman sama dunia luar sebagai orang lemah. Buat mereka, diplomasi itu buat para pengecut. Mereka udah gatel pengen konfrontasi, dan politisi yang rem mereka itu ya cuma dianggap penghalang. Kalau teori operasi orang dalam ini beneran terjadi, dampaknya bukan cuma buat Iran, tapi buat seluruh dunia. Ini artinya, kelompok paling radikal dan paling haus perang di Iran kemungkinan baru aja berhasil melakukan kudeta diam-diam dan mengambil alih kendali negara. Jadi gimana cara kita tahu teori ini benar atau enggak? Gampang, ini checklistnya. Kita lihat aja siapa presiden baru Iran nanti. Kalau dari lingkaran IRGC, itu lampu kuning pertama. Dengerin pidato-pidato mereka, apa jadi makin panas? Pantau program nuklir mereka, dan lihat apakah kelompok-kelompok sekutu mereka di Timur Tengah jadi makin brutal. Ini semua adalah sinyal-sinyalnya. Penting buat diingat ya teman-teman, ini semua adalah analisis berdasarkan logika dan motif, bukan gosip dari akun anonim. Kita nggak punya bukti rekaman CCTV atau pengakuan saksi mata. Tapi dalam politik internasional, seringkali kita cuma bisa menganalisis berdasarkan siapa yang paling diuntungkan. Dan skenario ini, meskipun mengerikan, sayangnya sangat logis. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin merinding. Kalau faksi yang paling ingin berperang di Iran sekarang memegang kendali penuh, apakah satu percikan api kecil saja sudah cukup untuk membakar seluruh Timur Tengah? Itulah pembahasan mendalam kita kali ini. Kalau kalian suka analisis yang dibawain dengan santai kayak gini, langsung aja tunjukkan dukungan kalian. Klik tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan yang paling penting, subscribe channel Belajar biar nggak ketinggalan konten seru berikutnya. Semua sumber yang kami pakai buat analisis ini ada di deskripsi di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak.